Di hutan indus yang menjulang tinggi, Feng Tian hanya merasakan bahwa di kelopak teratai di depannya, matahari yang kuat terbit dari sana. Panas membara yang mengerikan juga memiliki semacam kedamaian yang mengerikan bagi patriark klan Phoenix. Feng Tianyi tidak dapat berhenti memikirkan tentang biaya pemurnian transformasi roh. Patriark Qin harus bertahan. Dalam nyala api, samar-samar terlihat bahwa biji teratai perlahan menyatu dengan kulit alis Honglian. Tetapi kecepatannya dapat dilihat secara kasat mata oleh orang luar. Tapi untuk dua orang yang terbakar oleh api, itu sangat lama. Derajat dan detik seperti tahun. Berbeda dengan kegelapan tak terbatas di alam rahasia surgawi yang membuat orang putus asa, nyala api yang membakar laut kesadaran seperti membakar jiwa manusia menjadi abu setiap saat. Pada saat ini, Qin Yichan hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri terus-menerus, bersikeras, harus bertahan. Bagi Honglian, untuk mencegah warisan kedua leluhur jatuh, kita harus bertahan sampai akhir. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Dalam kobaran api, serangan Honglian dari awal menjadi jeritan. Eufemisme serak tidak lagi manis dan ringan, tetapi sangat ganas. Sebelum ini, meskipun teratai merah mampu melakukan beberapa kekuatan magis di masa lalu, kekuatan aslinya sangat lemah, dan bahkan lebih lemah dari roh artefak kelas abadi lainnya. Dalam keadaan ini, menyatu dengan objek yang membelah, Anda dapat membayangkan bahwa jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diserang balik oleh anak teratai darah 36 hari. Dan sebagian besar rasa sakit dari penderitaan biaya transformasi roh secara alami jatuh pada Qin Yichan yang merupakan tuannya. Dalam rasa sakit kehancuran jiwa, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, tetapi saya melihat biji teratai dan jatuh ke hati Honglian. Bang! Dalam sekejap, langit terbakar, dan langit menyala merah sejauh 1000 mil. Kengerian dari fluktuasi seperti itu seperti putaran matahari yang terik sekali lagi membakar. Dalam momen singkat ini, saya melihat payung menjulang yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci klan Phoenix ini, dan daun maple menjulang ke langit. Feng Tian menunggu di luar juga kulitnya berubah. Dia memandang Feng Ru dan dengan cepat mendesak kekuatan abadi untuk mendukung perisai. Fluktuasi ini berhasil. Yichan berhasil. Wajah Feng Tian II sangat gembira. Warisan leluhur di klan mereka akhirnya tidak jatuh, dan saat ini, mereka bisa melihat matahari lagi. Penglihatan Qin Yichan perlahan pulih, meskipun jiwa tampaknya terbakar. Tetapi kegembiraan di hatinya sekarang menang. Melihatnya, banyak kelopak teratai di ladang terlarang ini semuanya memicu badai yang indah, bergegas menuju bayang-bayang api di atas langit. Qianying itu adalah Honglian. Namun, teratai merah hari ini memiliki suasana yang sangat mulia. Kaki giok berjalan di atas nyala api, dan nyala api dibungkus dengan teratai merah 7 kelopak. Saat kelopak teratai membanjiri alis, teratai merah, yang pernah dianggap oleh Qin Yichan sebagai simbol, mekar dengan jelas dan terbakar dengan api merah. Mandi teratai merah api. Bang! Tiba-tiba, Honglian membuka matanya dan melihat kelopak teratai bermekaran di kedalaman pupil, dan nyala api membakar dunia. Artifak spirit Honglian, beri hormat kepada tuannya. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, atau eufemisme dari 3 orang yang hadir, yang membuat Qin Yichan merasa tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Qin Yichan tidak tahu bagaimana menggambarkannya, hanya merasa bahwa roh artefaknya adalah roh artefak semua orang di dunia. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Honglian melayang di langit. Sekarang, seperti mekar, akhirnya menunjukkan gaya agung yang pernah jatuh ke dunia. Bangsawan mengangkat tangan dan kakinya bahkan memberi Qin Yichan ilusi bahwa identitasnya akan ditumbangkan. Pada saat ini, tungku pil kecil juga melayang keluar, berlama-lama di depan kedua leluhur. Tetapi yang mengejutkan Qin Yichan, tungku pil kecil hari ini memiliki kelopak teratai yang terlihat megah. Tidak hanya itu, Qin Yichan juga melihat butiran tungku pil kecil. Dan sepertinya ada naga dan burung Phoenix yang tertinggal, dan secara bertahap, itu disembunyikan. Perubahan setelah pembaptisan ini menyulitkan Qin Yichan untuk kembali ke akal sehatnya. Ketika pria itu melihat ini, dia tiba-tiba tersenyum. Akhirnya, apakah kamu berhasil? Kakak Hao Yao, kamu tidak membaca orang yang salah. Atau, anak inilah yang tidak pernah mengecewakan sukuku. Pada saat ini, kelopak teratai telah menghilang, dan Qin Yichan senang. Tetapi ekspresinya sedikit rumit. Seolah-olah saya tidak tahu harus berkata apa. Karena teratai merah hari ini tidak seperti dulu lagi. Namun, ketika lampu pompa Honglian dilemparkan, tawa yang tidak bermoral memecah kedamaian setelah nyala api yang mengerikan surut. Hahaha, nak, ya, tidak ada rasa malu pada senior. Selama kamu patuh dengan patuh di masa depan, kamu akan dilindungi oleh senior manapun yang kamu tuju. HMPH, bagaimana kamu berbicara dengan senior di masa depan? Apakah Anda masih menggunakan senior untuk mengajari Anda? Qin Yichan mendengar ini. Sudut mulutnya berkedut. Meskipun napas teratai merah tirani saat ini, darahnya terbangun, dan teratai merah 7 kelopak di alisnya berkobar. Namun, Qin Yichan merasa sedikit salah. Mengapa artikel ini masih kebajikan ini?
Tanda seru. Tanda seru. Instruksi menyendiri dan jarak jauh di antara kata-kata itu membuat Qin Yichen sangat meragukan bahwa ada yang salah dengan proses pemurnian benih teratai darah selama 36 hari. Di masa lalu, meskipun lidah beracun Honglian paling baik dalam menghancurkan mentalitas orang dan membuat orang gila, tetapi Qin Yichen hanya berpikir bahwa itu telah rusak. Tapi sekarang sepertinya ini jelas sifat produk ini sulit untuk dipindahkan. Qin Yichen terdiam, dan bahkan menolak adegan di mana dia bergaul dengan artefak spirit di masa depan. Ketika dia bangun sebelumnya, ketika kekuatannya lemah, produk ini membuka mulutnya, menutup mulutnya, seorang senior. Sekarang Honglian bangun, saya khawatir dia tidak akan membuat tehnya setiap hari. Siapa ini? Qin Yichen hanya merasa bahwa obat spiritualnya telah diberikan kepada anjing itu, dan dia menderita rasa sakit yang membakar dengan sia-sia. Ketika pria itu melihat ini, dan terbatuk ringan, teratai merah dengan pinggang cekikikan itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi bangganya menghilang. Tiba-tiba, setelah bangun, Honglian secara alami mengingat dua tuan sebelumnya, jadi dia tidak berani melanggar keagungan pria itu. Ups, sangat gembira, didengar oleh anak ini. Melihat Qin Yichen saat ini, Honglian hanya merasa bahwa yang pertama adalah ayam yang lemah, tetapi dia harus berpura-pura tulus dan bergumam. Itu, Honglian pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu pemilik baru. Pria itu menghela nafas, dan kemudian menatap Qin Yichen, dan kata-katanya tampak tertegun untuk pertama kalinya. Juga disalahkan bahwa saya terlalu ceroboh dan tidak terkendali selama hidup saya. Yichen, Anda harus lebih berhati-hati dalam masa depan. Qin Yichen mendengar ini, awalnya sedikit mengernyit. Lalu tiba-tiba sadar. Mendengarkan ini berarti senior juga bercanda, berjiwa bebas dan tidak terkendali. Qin Yichen akhirnya mengerti bahwa pembentukan kepribadian membutuhkan lingkungan, dan alasan mengapa Honglian demikian adalah karena pengaruh guru sebelumnya. Ketika saya memikirkan 1.100 ramuan yang saya angkat dengan tangan saya menggunakan bintang-bintang di alam semesta untuk membunuh keluarga iblis itu sendiri. Alchemy Dao Golden Immortal. Faktanya, dia sebenarnya adalah lidah yang beracun, dan Qin Yichen memiliki rasa sakit telur yang tak terlukiskan.